Saya pernah membaca kisah seorang dokter kulit, Pak, masuk Islam gara-gara membaca potongan kertas dari satu mushaf yang mungkin sobek. Maka tidak tahu bagaimana kisahnya, tiba-tiba dia mendapati kertas dari potongan mushaf tanpa tahu dia itu mushaf. Tapi dia sudah mulai curiga karena ada tulisan Arab di atasnya. Dan dokter kulit ini termasuk salah satu dokter yang benci dia sama Islam. Dan dia sering mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan kreasi kata-kata dan puisi dari Muhammad. Allah ingin membalikkan hati manusia, dan itu mudah bagi Allah. Lembaran kertas itu ditemukan sama dokter kulit, dan lembaran kertas itu surat An-Nisa. Di salah satu ayatnya Allah berfirman, innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ayatnya itu artinya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak ketika di neraka kami siksa mereka. Kami siksa mereka di dalam neraka, dan kami jadikan metode neraka kalau menyiksa orang itu, kami jadikan neraka itu membakar kulit, dan setiap kulit habis Allah tidak biarkan api untuk membakar tulang, langsung diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adab, supaya merasakan adab yang pedih. Kalau kita yang membaca ayat ini, takut yang kita dapatkan, Pak, kepada neraka. Tapi ketika ayat ini dibaca sama orang yang punya referensi tentang kulit, yaitu seorang dokter kulit, cara membaca ayat ini jadi beda. Dia ketika membaca itu, dia sudah mulai curiga karena ada huruf Arabnya. Jangan-jangan ini bukan Quran ini. Dilipat dia, disimpan di kantongnya, dan dia berharap itu bukan Quran. Disimpan di salah satu laci kantor rumahnya. Tapi setiap malam dia tidak bisa tidur memikirkan ayat itu, sampai akhirnya bangun, dicari teman muslimnya dari emigran itu, lalu kemudian dibuka kertas itu, ditanya, ini Quran enggak ini? Dibaca itu sama emigran orang muslim itu, ini Quran. Kalau tidak percaya, ayo datang ke Islamic Center, diajak dia ke Islamic Center, dibukakan itu mushaf surat An-Nisa, lalu dibukakan itu. Kaget dia ketika mendapati itu betul-betul Quran. Tidak satu saat, tidak sampai 1 kali 24 jam dokter kulit itu masuk Islam, Pak. Kok bisa? Iya. Karena dokter kulit itu membaca ayat itu dengan referensi kulit yang dia ketahui dan dia fahami dengan baik. Dia mengatakan, kenapa Allah itu kalau menyiksa penduduk neraka dengan api neraka yang Allah ciptakan, Allah tidak pernah jadikan api neraka itu membakar tulang, tapi Allah khusus jadikan api neraka itu membakar kulit. Karena sesungguhnya pusat syarafnya manusia itu tidak di tulang, tapi pusat syarafnya manusia itu di kulit. Dan rasa perih dan kesakitan yang dirasakan manusia ketika bersentuhan dengan api, bukan api ketika bersentuhan dengan tulang, enggak, tapi ketika api bersentuhan dengan kulitnya manusia. Karena seluruh syaraf manusia itu semua ngumpulnya itu di kulit. Kalau kemudian api sudah membakar kulit, habis tinggal tulang, itu sakitnya sudah jauh berkurang. Makanya Allah tidak pernah jadikan api neraka itu membakar tulang. Allah jadikan api neraka itu hanya membakar kulit, setiap kulit habis diganti lagi dengan kulit yang baru supaya merasakan adab. Lalu dokter itu berkata, penelitian tentang kulit sampai kemudian pada kesimpulan bahwasanya kulit itu merupakan pusat syaraf itu belum diketemukan kecuali pasca Perang Dunia Pertama, setelah banyaknya menjadi korban peperangan dengan korban luka bakar. Dan kemudian sudah mulai mengalami kesempurnaan tahun 60-an, 70-an, cepat sampai sekarang ini. Dan pada zaman Muhammad belum ada penelitian yang mengatakan bahwasanya pusat syaraf itu ada di kulit ketika manusia merasakan sakit itu ketika kulitnya terbakar. Akhirnya dia berkata, berarti Quran itu bukan buatan Muhammad, dan itu pasti turun dari Allah yang memiliki ilmu tiada batas di alam semesta. Masuk Islam, Pak. Nah, itulah Quran, Pak. Makanya inilah yang menjadikan kita faham, itulah mukjizat terbesar dalam kehidupan manusia. Makanya Allah menjamin siapapun yang bersama Al-Quran maka dia mulia, siapapun yang meninggalkan Quran itu pasti dia hina. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah angkat satu kaum karena bersama Al-Quran, Allah rendahkan satu kaum karena meninggalkan Quran. Jangan-jangan keterpurukan kita selama ini tuh ya karena ninggalin Quran.